Ya, salam kenal Sumbing, saudaraku. Hari ini kita berada di Kedu Temanggung. Saya berada di Taman Beringin Sendang Upas. Kenapa saya ada di sini? Hari ini saya akan melihat tanaman saya, pohon beringin yang sudah saya tanam 2 tahun yang lalu, yang saya kasih nama Joponka, Poringin, dan Krishna. Ini namanya Krishna. Nah, supaya kita tahu ada hal yang menarik yang mereka lakukan atau teman-teman di sini lakukan, sehingga membuat saya kembali lagi ke sini. Mereka melakukan sebuah konservasi, sebuah tindakan yang sederhana, tapi cukup menancapkan ke dalam sebuah memori yang sederhana tapi bermanfaat, sederhana tapi konsisten, sederhana tapi komitmen. Mari kita ke dalam, yuk ketemu Mas Sigit dan Mas Gus. Halo Pak Git, Pak Gus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Udah lama sekali nih nggak ketemu ya Pak. Iya, gimana Mas? Sehat semuanya? Sehat sekali. Iya, ini teman-teman, ini kami perkenalkan. Ini saudara saya, Mas Gus dan Mas Sigit ini, beliau berdua adalah para pegiat. Ya, bersama dengan teman-teman yang lain ini, mereka sangat intent menjadi pegiat, baik pegiat lingkungan, pegiat budaya, pegiat wisata. Wis pokoknya top deh. Tadi saya di awal saya sudah matur Mas Sigit, bahwa saya kesini itu untuk melihat dan merawat Joponka, Poringin, dan Krishna. Iya. Silahkan. Jadi ini Pak Git, Pak Gus, mungkin bisa diceritakan dengan teman-teman ini, dengan saudara-saudara kita di kanal Sumbing, tentang Taman Beringin Sendang Upas ini. Sebenarnya apa sih yang dilakukan? Kemudian apa sih tujuannya? Kemudian manfaatnya apa? Iya. Ya, Taman Beringin Sendang Upas ini seperti namanya nggih, Taman Beringin. Memang dengan mempunyai banyak sekali pohon beringin. Tapi ini tujuannya untuk konservasi, Pak. Konservasi air dan tanah. Jadi di bawah tadi dengan lihat ada sendang toh. Nah, itu untuk mempertahankan debit mata air. Sementara untuk perawatan lingkungan itu tidak bisa untuk sendiri. Ajak seluruh orang kalau bisa itu kan, tidak bisa sendiri. Makanya kita ajak teman-teman untuk ikut menanam, untuk ikut merawat. Nah, caranya gimana? Ya mereka diajak untuk menanam 1 pohon dan terus dirawat. Percuma saya rasa nak menanam ribuan pohon, ratusan pohon, tapi kita nggak merawat. Ya teh Pak Gus ya. Akhirnya mati. Seperti Pak Iwan sendiri kagungan Krishna, pasti udah paham seberapa pohon tingginya sekarang, ya kan? Gitu. Pak Gus kan seperti itu. Seperti itu. Jadi mantap ya Mas Gus ya. Jadi kalau kita lihat bahwa di sini itu diajarkan sesuatu yang sederhana sebenarnya. Konsep dari panjenengan semua masyarakat di sini, Pak Sigit, Pak Gus dan teman-teman ini hebat. Ini berbeda. Jadi kalau menanam pohon itu orang semuanya bisa melakukan, tapi yang membedakan adalah konsep melibatkan orang yang menanam untuk selalu ingat dan merawatnya. Dan ini bagi saya pribadi, berapa waktu yang lalu saya sudah menanam. Saya mohon maaf mungkin termasuk orang yang tidak tertib untuk melihat dan merawat. Tapi saya biasanya hanya tanya pohonnya sampai sejauh mana, hidup atau tidak. Namun demikian ini bentuk komitmen. Kita paling nggak punya panggilan untuk kesini lagi. Nah, ini yang membedakan. Iya Pak Gus ya? Iya, betul. Pak Gus nanam namanya apa? Itu punya saya pun kasih nama Kiai Sengkelat. Wah, kayak sengkelat. Kalau Pak Git namanya apa? Itu saya nanam dari pertama itu kasih nama Hung. Nah, Itu ada beberapa Hung sebetulnya, nggak cuma di sini. Itu sekarang yang ada Hung itu ada di Cepit Pager Gunung itu ada juga. Ya? Hung juga ada di Liangan, ada di Watu Kodok itu yang Gunung Perahu itu ada juga, di Traji ada juga gitu. Jadi memang kita nggak cuman
ngajak-ngajak nggak cuma lokal saja ya Pak, Iya, tapi iya, iya. di mana kira-kira memang bisa kita bikin sebuah konservasi, kita memberi apa ya ajakan. Kalau memang bisa terlaksana kan sangat bagus. Kalaupun belum bisa terlaksana, suatu saat pasti terlaksana. Dengan ditanami dulu, Pancing-pancing lah biar. kita mancing ngasih pancing. nggak cuma ceramah ngajak gini, tapi yo dengan bukti. Ayo kita nanam, kapan kita ngerawat, beberapa bulan lagi kita ke sana, itu orang-orang sekitar situ juga akhirnya ikut-ikutan. Kata, wah orang lain aja mau nanam di sini, ngapain kita yang deket nggak ikut-ikutan. Itu ya pengaruh-pengaruh kecil. Memang hal-hal sepele lah, karena memang kita juga bukan apa ya, orang ahli-ahli pinter lah. Anggap sepele aja nek kayak kami itu. Gitu. Salah satu yang menarik di sini, setiap orang menanam pohon beringin di sini selalu diminta untuk dikasih nama. Saya menanam 3 pohon di sini. Saya kasih nama Coponka, kemudian Poringin dan Krishna. Kemudian Pak Kus tadi bilang namanya Kiai Sengkelat. Mungkin beliau juga nanam banyak itu. Nah ini kemudian Pak Git tadi menanam banyak pohon dikasih nama Hung. Kenapa sih sebenarnya pohon beringin yang kita tanam di sini kok diminta untuk dikasih nama, Pak? Iya. Itu memang menjadi konsep, jadi macam personifikasi ya. Agar si penanam itu mempunyai ikatan batin, ini orang teori tapi memang seperti itu. Akhirnya mereka bisa menyebut pohonnya itu tidak dengan aku mau nengok keringin aku enggak. Tapi aku mau nengok Krishna. Aku mau nengok Jaya. Jadi mereka mempunyai hubungan antara si pemilik dan pohonnya ini mempunyai hubungan. Kita ajak mereka untuk bersaing cepet-cepetan gede apa gitu loh. Dan ngopeni ngon dhewe. Nah, satu orang nanam 1 di sini. Pak Iwan nanam 3 itu kan juga 3 nama. Yeah, dan betul. untuk kedua putranya. Iya, nah, betul. gitu. Nah, satu orang nanam 1, nanam banyak, saya yakin nggak mungkin terawat lah. Ya, Makanya saya batasi dengan Satu orang satu. Satu orang satu. Pak Kus ada juga. Istrinya nanam kasih nama Retno Dumilah. Nah, putranya ada juga 2 orang udah ikut nanam. Nah, seperti itu. Tapi Pak Git, Ya. kalau kita lihat nama-namanya Pak Kus ini kok namanya kok banyak erat kaitannya dengan apa ya, kerajaan atau dengan pusaka-pusaka ya? Pak Kus ya, kenapa itu Pak Kus? Pak Kus yang bisa Oh, jelaskan. kalau saya kasih nama Krishna karena saya memang suka dengan tokoh Krishna. Beberapa sifat karakter pewayangan itu sebisa mungkin memang ya karena hal-hal banyak yang bagus ya saya akan mencoba tiru gitu. Kalau Pak Kus apa ini? Kiai Sengkelat sama Retno Dumilah ini, ayo coba diceritain ayo. Tanaman pohon beringin saya, kenapa saya kasih nama Kiai Sengkelat? Sebenarnya waktu itu saya juga bingung. Cuma nanam, terus mau kasih nama apa ya? Terus teringat Kiai Sengkelat. Kiai Sengkelat itu adalah kalau di dalam dunia perkerisan, ini menurut para ahli itu keris yang berbentuk 13. Nah itu katanya keris yang ampuh. Kalau di dunia pewayangan itu adalah senjata pusakanya si Bisma dan terkenal sangat ampuh. Mungkin Kepingin ringinnya ben ampuh. harapan saya mungkin apa namanya ya, biar ringin itu seperti pusaka, biar terawat terus, tumbuh dan bisa bermanfaat untuk seluruh makhluk lah. Ringin itu berarti semacam pusaka ya filosofinya ya. Iya, itulah. Tadi iya memang seperti itu. Dirawat ya ini. Dirawat. Memang fungsi balongan beringin sangat bagus sekali, terutama untuk air. Jelas untuk akar dia mengikat tanah. Untuk air dia jelas menyimpan air, saat musim kemarau dia mengeluarkan air. Jadi beringin ini bukan sesuatu bukan satu Wingit ya. wingut Tapi kan dulu saya berapa tahun yang lalu kan saya punya teman di sini ya Mas ya. Ya. Saya punya teman burung di sini. Saya suka lewat.
Dulu kalau saya lihat ini sebelum ada kegiatan konservasi atau Sendang Upas ini, ya kelihatan kayak gimana gitu ya. Sebuah gumuk, sebuah bukit yang terkesan gimana gitu ya. Tapi kok setelah ini kok berbeda ya kesannya ya. Ya karena memang kita berusaha untuk menyesuaikan fungsi tadi, Pak. Untuk pohon beringin memang kita cari fungsinya untuk konservasi air tanah. Ya udah kita manfaatkan kekuatan pohon beringin itu untuk hal itu. Ini salah satu rekan yang mendukung sekali kegiatan penanaman ini, dan setiap kali acara rawat ringin gini dia selalu memberi bantuan pupuk gratis. Padahal sekarang pupuk lagi mahal-mahal ya, tapi dia dengan ikhlas saja bawakan ke sini, bahkan nggak kayaknya ambil, dia bawa ke sini, dia seperti itu. Jadi kami sangat berterima kasih. Kenapa Mas Wisnu melakukan itu? Ya pengen aja saya mendukung program-program yang diadakan oleh Mas Sigit, terutama pelestarian lingkungan. Kalau Mas Wisnu sendiri ngelihat lingkungan sekarang gimana sih Mas? Yang memprihatinkan apa? Terutama sumber air. Jadi kekurangan sumber daya airnya sudah mulai berkurang, kemudian terutama yang hutan-hutan lindung sudah mulai habis. Nah, kenapa kita pilih pohon beringin? Pohon beringin itu untuk fungsi tadi seperti saya sebutkan sangat bagus. Nilai ekonomis juga nggak ada. Jadi tambah gede pohon aman. Lain kalau non sewu jati ya, Tektona Grandes ya anak itu. Tambah gede itu udah semakin rupiah aja dilihat. Sementara fungsi pohon itu kalau udah gede, dia mencapai umur tertentu baru memberikan fungsi optimal. Lah kalau mbok wis gede dipotong, itu artinya apa kita nanam? Hilang kan? Nah, tapi kalau dengan pohon beringin semakin gede fungsi itu akan semakin, dan nilai ekonomisnya nggak ada. Jadi orang kepengen arek dicolong atau dipotong untuk dijual gitu. Pokoknya pohon albasia atau 5 tahun aja udah orang itu udah nawar aja kan. Betul itu ya. Iya. Terus kepengen nanti fungsinya hilang. Nah, untuk pohon beringin kita tambah gede, dan itu tadi untuk penamaan memang agar ada ikatan antara si penanam dan si pohonnya. Iya. Biasanya memang nama-namanya itu adalah nama-nama doa dari dia ataupun nama-nama idola. Ya kan? Kenapa? Nah, kita mengidolakan kan yuk, ngerawat seneng. Ya kalau Hung itu siapa tuh Pak? Apa tuh Pak? Nah, Hung itu saya sadur dari doa-doa Jawa Kuno itu. Sanskertaan itu ya. Itu ceritanya kan nek disebut Hung itu segala hal yang buruk itu menyingkir. Oh gitu. Jadi kalau di sini ada Hung, berarti di sekitarannya sudah nggak ada yang buruk lagi. Mungkin terasa sekali Pak Iwan. Saat tadi sebelum masuk ke Gapura itu mungkin masih pikirannya warna-warna ya. Tapi begitu masuk ke sini kan, anaknya mau seneng. Adem. Iya. Damai. Iya. Nggak ada iri dengki itu tinggal di sana. Oh. Gitu loh. Jadi kalau mau ngedem pikir bisa di sini ya. Oh, sama. Nah, ini sesuatu yang hebat teman-teman. Jadi saya sudah beberapa kali naik sini berinteraksi dengan teman-teman yang ada di sini, Pak Sigit, Pak Kus dengan teman-teman di sini ya. Saya melihat bahwa gerak masyarakat di sini itu semuanya terlibat, baik itu dari orang yang Nyun Sewu sudah sepuh, dewasa maupun anak-anak. Kita tadi lihat waktu kita baru masuk. Ya anak-anak dengan santai bermain di sini. Itu mereka punya pohon juga. Oh mereka juga punya pohon ya? Jadi dari yang anak-anak sampai yang udah tua-tua macam kita, itu harus ada. Saya juga berusaha untuk mengajak yang masih kecil-kecil. Satu kata kunci bahwa sebuah konservasi itu harus berkelanjutan, ya. Dan itu tadi yang diceritakan beliau berdua ini sesuatu yang sangat sederhana. Tapi beliau menanamkan sebuah sikap yang nantinya bisa dilanjutkan. Estafet, komitmen. Ini hebatnya, ini yang membedakan. Ya kalau dikatakan itu memang munculnya juga dari hati, kelihatan yang memang betul-betul ya dari sebuah sebuah hati yang Kesadaran ya Pak. ya kesadaran ya, bukan semacam kayak kegiatan apa seremoni ya.
apalagi hal-hal nantinya profit itu sama sekali Ya, tidak tidak, ada di sini. Kami juga menyediakan bibit-bibit. Kita bikin bibit-bibit di polybag. Kalau udah gede, nanti ada rekan-rekan dari Ya. mana yang mau minta, silahkan asal Ya. benar-benar ditanam. Betul. Bukan untuk dibonsai, bukan untuk apa. Gitu. Saya itu kemarin waktu nanam pohon beringin di sini, saya bibitnya juga dapat dari Pak Sigit. Ya. Kemudian ya akhirnya secara batin lah terikat lah kita akhirnya. Ini ya memang hebat. Ini teman-teman sesuatu yang sederhana tapi bermakna. Jadi berkelanjutannya itu bukan hanya di pohon saja. Pohon tambah gede, lahan juga terbatas. Nah udah gede, udah entek lahannya, mosok kami mau diem kan enggak? Ya udah kita sediakan bibit. Ya, Nah, biar sebenarnya ada saya kegiatan. begini Pak Git. Ini kaos favorit saya juga, Ya. sering saya pakai. Jadi ini teman-teman ini bisa dilihat nih. Mas ini bisa berdiri dikit nih. Nah, ini tulisannya kayak Sengkelat. Saya ini tulisannya Krishna. Nah, ini setiap saya pakai ini paling nggak saya teringat lah. Ya Mas Kus Ya ya. betul Pak, betul Pak. Kapan ya bisa ke sana? Kapan ya bisa ke sana? Untuk ngeresiin, untuk perawatan gitu. Ya. Makanya Ya, kami saya bilang ini jujur aja, seragam Pak. kebesaran kita di sini. Saya jujur aja ini. Mungkin saya juga dengan saudara-saudara saya di Kanal Sumbing, saudara-saudara yang ada di Kanal Sumbing, ini sebenarnya sesuatu yang bisa kita cuplik, kita tiru bahwa apa ya? Sebuah gerakan konservasi itu sebenarnya merupakan sebuah kebutuhan kita bersama. Jadi, nah bagi kami konservasi itu nggak harus sesuatu yang luas ya, macam hutan lindung atau bagaimana. Untuk kita kan nggak mungkin sekali bikin satu kebun raya Bogor dan sebagainya. Ya udah, kita punya lahan seberapa dibikin. Nah, saya berharap setiap desa, setiap kota itu akhirnya mempunyai, meskipun hanya sak ceblok katakannya istilah wong desa itu sak ceblok, tapi benar-benar itu sebuah konservasi. Pohonnya aman, hewan aman di situ, nantinya pohon itu yang akan berkelanjutan, itu sudah memberi fungsi. Jadi nggak harus berhektar-hektar. Enggak, setiap desa pasti nggak mungkin juga punya tanah lahan sing luas untuk ditanami beringin kabeh, itu wis jelas nggak mungkin gitu. Punya satu tempat memang kurang ini ya, jadikan satu lahan konservasi. Itu aja, nggak harus berhektar-hektar. Ya. Itu akhirnya tetap akan memberikan fungsi. Sip. Ini Pak Kus itu kalau beliau lagi di kantor, kemudian pulang dari kantor mendengarkan suara yang ada di sini, suara alam ini. Iya Pak Kus rasanya Pak Kus. Damai, Pak. Damai. Mau damai, mau dingin hatinya. Salah satunya marilah kita ke Sendang Upas. Ya gitu ya. Iya, iya. Mau nengok? Iya dong. Silakan. Mari. Dan ini teman-teman, jadi di sini tuh ada istilahnya ruwat pingin. Nah, mungkin Mas Git, Mas Kus bisa memberikan inspirasi, cerita yang mungkin bisa jadi inspirasi. Monggo. Ya nek ruwat ringin, rawat itu ya, itu jadi sebagai sebuah ajang ya, ajang merawat bareng agar ikatan apa ya, persaudaraan penanam ini bisa terus Emosional. emosionalnya bisa terus diperpanjang gitu Pak, bisa terus dirawat. Kadang memang tiap harinya atau setiap bulan dan itu kan ada yang datang ke sini ngerawat punya sendiri, terus terawat semua, tapi kan tetap ada dibutuhkan sesuatu sih bareng-bareng gitu. Jadi tetap aja setiap tahunnya kita adakan acara ruwat ini sing semua pemilik gitu. Silaturahmi juga ya. Silaturahmi juga, iya, itu Saling tadi, ketemu saling sama ketemu. pemilik nama-nama Jadi ingin menanam di sini, Pak. dan apa ya, semangat untuk terus merawat itu ada, bareng-bareng saling nyupport lagi, saling menyemangati lagi kan gitu. Dia akan Besar-besaran ya, iya, tinggi-tinggian ya. dia akan malu melihat pohon yang punya temennya kok bagus, punya sendiri kok kering-keringan kan gitu. Jadi dan bisa itu lagi terus sama nuntun sing adik-adik ini loh, terutama generasi berkelanjutan ini kan harus dibimbing dulu, diajak. Nah, seperti tadi tak sampaikan, besok kami itu udah nggak mampu atau bagaimana, mereka bisa terus
Jadi generasi sing terus gitu. Sudah terbiasa ke sini, udah tahu ringine saya di mana, ringine jenengan di mana itu. Jadi ini apal. Konservasinya kena, Iya. budayanya kena, gitu ya. Iya. Semuanya ya Iya. luar biasa. Memang pohon itu manfaatnya jumlah itu sejumlah daun yang dia punya. Maksudnya? Iya. Jadi pamannya kok pohon itu mempunyai 1000 daun, ya manfaatnya 1000 sebetulnya. Oh, gitu ya. Jadi manfaatnya itu buahnya nggak cuma untuk berlindung saat kepanasan itu enggak. Jadi banyak sekali. Dengan kita menanam itu kita membuat sebuah kegiatan, sebuah manfaat itu banyak sekali. Luar biasa. Oh, ini beberapa teman-teman yang ikut menanam di sini itu dan merawat di situ itu kadang kan banyak juga yang sudah berkeluarga ya Pak, sudah punya putra. Ketika dia datang sini merawat, apalagi kita bareng-bareng ya Pak, ada acara rawat lah kan istilahnya itu. Oke. Mereka ajak putra-putra mereka. Nah, dengan mereka mengajak putra-putra mereka itu secara apa namanya? Secara otomatis kan mengenalkan dan menanamkan jiwa biar dia pasti akan ikut-ikutan dengan Yang orang tuanya. dilakukan orang tuanya. Nah, ini Pak Sigit, Pak Kus. Saya mau lihat ini Krishna sampai seperti apa. Sudah berapa? Oh, sudah agak lama nggak pernah saya lihat. Ya, saya lihat di kasih kesempatan dan marem untuk ngeresiin. Oh, siap. Ngeresi dewe ya Pak ya. Siap, Saya tak nonton siap. sini, ya. Gitu. Mari, inilah hebatnya teman-teman. Ayo. Jadi saya di sini datang, saya sadar bahwa saya harus merawat itu. Kemudian tadi saya dikasih kesempatan untuk langsung untuk menyanyi supaya tumbuh subur. Mari teman-teman. Baik saudaraku kenal Sumbing, hari ini kita sudah bertemu dengan sahabat-sahabat saya yang humble, sahabat-sahabat saya yang hebat. Bagi saya memang beliau adalah orang yang hebat. Kita bisa lihat bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang sederhana, yang mungkin bagi orang lain juga bisa melakukan hal yang sama. Namun demikian, ketika hal ini dilakukan secara konsisten dengan maksud yang jelas, maka sebuah kegiatan ini akan menjadi lebih bermakna. Hal yang kecil bermakna, dan ini sangat bisa dikatakan bahwa ini merupakan bentuk investasi yang dilakukan oleh mereka untuk masa depan anak cucunya, anak cucu kita. Jadi semoga hal-hal yang sederhana ini bisa menginspirasi. Terima kasih Pak Gus. Oke, Pak Git. Sampai bertemu di lain kesempatan. Namun sebelumnya kita tutup ya. Kita salam kenal Sumbing dulu nih. Salam kenal Sumbing. Semoga kita tetap sehat, semangat, beruntung. Ayo, makasih Mas Git. Mantap.